Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV 21 inch sub, yang mana kerusakan dari TV ini di saat kita hidupkan akan terdengar suara ledakan seperti petasan. Untuk itu kita coba, kita lihat ya. Oke, saya hidupkan. Nah, seperti ini. Jadi seperti ada ledakan suara petasan di dalam TV ini. Untuk itu kita akan coba matikan saja dan kita akan coba bongkar ya TV ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu untuk model TV-nya. Di bagian belakang bisa kita lihat di sini adalah 21K S255. Nah, ini mereknya sub 21 in. Oke, langsung saja kita akan coba bongkar TV ini. Untuk itu kita harus buka terlebih dahulu beberapa skrup yang ada pada casing TV ini. Kita buka dulu ya. Oke, setelah terbuka sebagian dari skrup di bagian belakang. Nah, di sini nampak terlihat mesinnya seperti ini. Oke, kita akan coba lihat ya, dimana kira-kira komponen yang menyebabkan ledakan tersebut. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Untuk itu saya akan coba lagi. Kita lihat sama-sama ya, dimana kira-kira ledakan dari TV ini. Oke, saya coba hidupkan on dan ya, terdapat peletikan ya di sekitaran playbacknya ini ternyata. Jadi kemungkinan playbacknya bocor. Oke, saya coba lagi. Saya hidupkan TV dan ya, jadi positif ini kerusakannya di bagian FBT-nya ini mengalami kebocoran. Jadi apabila mengalami kerusakan seperti ini, langsung saja kita lakukan pergantian playback ya. Namun sebelumnya untuk soket-soket ini kita coba lepas terlebih dahulu supaya kita bisa melepas playback ini dengan mudah ya teman-teman. Oke, saya coba lepas dulu soket-soketnya. Nah, ini ya sudah kita lihat. Nah, oke. Jadi kerusakan seperti ini sudah pasti playbacknya mengalami kebocoran. Jadi saya akan coba lakukan pergantian playback. Nah, ini saya coba lepas dulu playbacknya. Oke, dalam hal proses pelepasan playback ini kita harus lakukan secara hati-hati, jangan terburu-buru karena memang harus perlu kesabaran ya, karena dalam hal melakukan proses pelepasan playback ini. Oke, setelah terlepas playbacknya, nah di sini kita bisa lihat kode number pada playbacknya yaitu BSC 250232K ya. Untuk playback jenis ini memang sedikit sulit ya didapat, namun tidak usah khawatir. Di sini saya akan coba berikan tutorial cara melakukan pergantian playback tersebut. Ya, di sini ada soket di CRT, kita coba lepas karena di sini ada kabel screen dan fokus yang harus kita lepas juga ya. Nah, untuk kabel screennya mungkin bisa kita lakukan pelepasan dengan mudah ya, dengan cara dipanaskan di kabelnya ini. Oke, sedangkan untuk kabel fokusnya ini di sini di soket CRT-nya ada fasilitas seperti lubang yang mana pada saat kita tekan maka kabel ini baru bisa kita tarik keluar.
Ya, sudah terlepas ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini playbacknya ya. Jadi playback ini mengalami kebocoran dan kita akan lakukan pergantian. Nah, bagaimana cara melakukan pergantiannya? Nah, di sini saya sudah siapkan playback penggantinya, yaitu ini dengan nomor yang berbeda, yaitu JF 0501 32601 ya. Ini playbacknya akan coba kita pasang menggantikan playback yang aslinya ya. Ini untuk pin-pin kakinya sama saja ya, namun berbeda seri. Dan playback ini adalah playback serba bisa di TV Sub, jadi kita bisa lakukan pemasangan playback ini, namun sedikit ada modifikasi. Nah, untuk melakukan modifikasi itu nanti akan saya coba tunjukkan caranya supaya kita tidak kesulitan. Oke, kita pasang dulu playback penggantinya, yaitu JF 0501 32601. Jadi untuk playback itu bisa menggantikan playback yang aslinya. Oke, untuk playbacknya sudah kita pasang. Langsung saja kita pasang untuk kop di CRT dan soket screen fokusnya ini kita langsung saja pasang. Seperti awalnya tadi kita melepas, jadi tidak perlu khawatir salah. Untuk kabel screen ukurannya kecil dan yang fokus ini ukurannya cenderung lebih besar. Ya, di sini ada perbedaan. Oke, kita pasang soket CRT-nya. Kemudian untuk kop pada tabung kita juga pasang. Nah, ini. Oke, nah ini kita lakukan pemasangan ya. Nah, seperti ini, pastikan kopnya tertutup rapat, tidak bocor. Oke, selanjutnya untuk screennya mungkin kita bisa turunkan sedikit supaya tidak terlalu besar ya, atau kita naikkan. Baik, saatnya kita akan coba ya, bagaimana hasilnya. Apakah bisa menyala dengan sempurna? Oke, saya coba aliri sumber. TV sudah on. Sekarang kita coba lihat bagaimana. Oke, screennya bisa kita naikkan ya. Ini TV ini sudah on, ini kita naikkan. Oke, blue backnya sudah tampil ya. Di sini sudah menyala TV-nya. Namun di saat saya hidupkan ini ya, blue back tampil. Di tampilan bagian kiri dan kanannya ini kurang membuka ya. Jadi terdapat garis hitam 2 jari ukurannya, sedangkan untuk vertikalnya ini 1 jari ya, atas bawah. Jadi kurang membuka vertikal dan horizontalnya, sehingga TV ini bukan ukuran 21 in lagi, melainkan jadi kurang lebih sekitar 19 in ya. Oke, bagaimana cara mengatasi masalah ini ya? Di sini masalahnya ya karena untuk playbacknya mungkin tidak kompatibel. Oke, saya cabut dulu dan kita akan melakukan modifikasi sedikit pada bagian rangkaian ini, karena playbacknya ini memang bukan seri aslinya ya. Oke, caranya cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita lihat di bagian horizontal ada
keramik milarnya ini kita lakukan pergantian saja, yang mana kita mungkin bisa naikkan sedikit ukurannya. Namun saya akan coba lepas terlebih dahulu milarnya ini berapa ukurannya. Nanti kita akan coba naikkan sedikit ya, supaya kita bisa melebarkan gambar dengan cara menaikkan nilai dari milarnya ini di bagian horizontal. Oke. Nah, ini milarnya ya. Nah, untuk milar aslinya di sini tertera angka yaitu 123H 2000 volt. Artinya 12 nano ini ya. 12 nano 2000 volt. Jadi kita akan coba lakukan pergantian, kita naikkan. Oke, di sini saya siapkan milar dengan nilai yang lebih tinggi yaitu 153J 2000 volt atau 15 nano ya. Kemudian saya tambah keramik yaitu 103 1kV untuk menambah melebarkan bagian horizontalnya. Nah, dengan keramik dan milar ini saya mencoba, moga-moga untuk bagian horizontalnya yang tadi 2 jari kurang membuka bisa kita angkat dengan mengganti milarnya ini, serta saya tambah keramik ya 103. Oke, ikuti terus ya teman-teman cara melakukan pergantian playback ya TV sub dengan mengganti playback yaitu JF0501 32601 ini. Karena untuk mencari playback yang aslinya memang sedikit sulit ya. Jadi kita bisa gunakan cara mudah dengan mengganti playback JF0501 32601 ini. Oke, untuk milarnya sudah terpasang. Kita akan coba tambahkan keramik 103 di bagian horizontal juga. Jadi kita langsung saja di paralel saja. Di posisi milar ini kita paralel saja, digabung keramik ini. Yang tujuannya adalah untuk menambah kelebaran di bagian horizontal. Dan mungkin bisa kita ganti yang lebih besar mungkin, namun alangkah baiknya jangan terlalu besar ya. Kita harus lakukan tahapan demi tahapan, jangan terlalu memaksa karena nanti untuk transistor horizontalnya akan cenderung panas apabila kita terlalu memaksa melakukan membuka di blok horizontal ini apabila tidak sesuai. Oke, keramiknya dan milarnya sudah saya ganti ya. Dan mungkin kita bisa lakukan pengetesan. Ya, ini ya, sudah saya ganti. Kemudian untuk di bagian vertikal, di sini ada kapasitor elko, kita harus ganti juga ya. Di sini untuk tegangan vertikal biasanya karena playbacknya ini berbeda, maka tegangannya itu cenderung kurang stabil ya. Mungkin bisa kita naikkan sedikit tegangannya. Nah, di sini saya coba lakukan dengan cara mengganti elko di bagian vertikal. Nah, ini elko-nya yang aslinya adalah ukurannya adalah 470 mikro 50 volt. Nah, ini akan saya coba naikkan mikronya saja supaya dapat tegangan yang stabil, supaya lebih
naik sedikit ya. Oke, saya coba ganti yang dengan ukuran mikro yang lebih besar, yaitu 2200 mikro atau mungkin 3300 mikro, tidak masalah ya. Yang penting mikronya besar. Oke, kita coba ganti saja. Jadi untuk di bagian horizontal tadi keramik dan milarnya kita coba ganti. Untuk di bagian vertikal elko-nya kita ganti juga. Nah, moga-moga dengan penggantian ini ya TV sudah bisa membuka dengan sempurna ya, teman-teman. Oke, saya coba lakukan pergantian di bagian elko vertikalnya ini. Ya, sudah terpasang dan mungkin sementara ini saja ya. Ya, keramik, milar dan elko-nya sudah saya ganti. Nah, ini sudah saya ganti dan kita akan coba lagi bagaimana hasilnya. Jadi saat kita melakukan proses pergantian playback yang bukan serinya, memang kita harus lakukan sedikit modifikasi. Baik teman-teman, kita akan coba dulu TV-nya ini bagaimana hasilnya, apakah sudah ada perubahan untuk pelebaran gambar pada horizontalnya. Oke, TV sudah on dan restore menyala. Kita lihat. Lalu blue back. Ya, di sini sudah nampak satu jari yang tadinya 2 jari. Jadi masih kurang 1 jari. Untuk vertikalnya sedikit bertambah juga ya. Nah, oke. Kita coba lihat di menu OSD-nya, di sini stabil, tidak goyang. Jadi kita fokus untuk menambah lagi, melebarkan 1 jari. Padahal di sini sudah kita ganti milarnya keramik ya, namun hasilnya masih kurang. Baik, saya matikan dulu dan kita akan coba fokus bagaimana cara menambah melebarkan bagian horizontal ini. Nah, di sini saya memiliki cara, yaitu saya gunakan kabel. Nah, ini saya gunakan kabel ya, kita siapkan kabel kurang lebih 1,5 meter, yang mana nanti kita akan coba lilitkan di bagian ferrite playback ini. Karena dengan bantuan kabel ini kita bisa membesarkan atau mengecilkan gambar dengan mudah ya teman-teman. Mungkin pada video saya yang lalu saya bisa melebarkan dan mengecilkan gambar menggunakan trafo yoke. Namun di video kali ini saya membesarkan dan melebarkan gambar menggunakan kabel, yang mana kabelnya saya coba lilitkan di bagian ferrite playback ini, yang tujuannya adalah untuk melebarkan atau mengecilkan gambar. Oke, saya coba lilitkan dulu ya kabelnya ini di bagian ferrite playbacknya ini. Nah, di sini sudah saya coba lilitkan ya kabelnya ini, dan kita akan coba sambungkan. Nah, bagaimana cara nyambungkannya? Di sini untuk jumlah lilitannya bisa kita hitung. Kurang lebih ada 20 lilit ya. 20 lilit. Nah, ini kita akan coba sambungkan di bagian kabel defleksi horizontalnya yang menuju ke
defleksi yok. Oke, kita ambil salah satu kabel defleksi yoknya ini. Nah, di sini ada soket, ada kabel warna merah dan warna biru. Kita ambil yang warna merah. Nah, ini bisa kita potong. Oke, caranya cukup mudah. Kita tinggal menyambungkan saja ya, kabel lilitan kabel yang di playback ini yang menuju ke defleksi yok. Nah, seperti ini ya. Kita sambungkan saja. Tidak masalah, kita sambungkan saja terlebih dahulu. Bebas saja ya sambungnya. Nanti apabila salah, maka gambar itu akan cenderung mengecil bukan membesar apabila terbalik. Jadi kita tinggal membalik saja. Oke, saya sambungkan dulu untuk lilitan ferit ini yang menuju ke kabel yok. Nah, seperti ini ya, seperti ini saja dulu sementara. Kita lihat hasilnya. Kita akan coba tes dulu apakah sambungan ini sudah tepat sesuai keinginan, yaitu ingin membesarkan, menambah ya. Oke, jangan diisolasi dulu, kita tes dulu ya. Baik, saya coba hidupkan TV-nya dulu supaya kita bisa lihat hasilnya apakah akan bertambah untuk pelebaran gambar di horizontal ataukah malah mengecil ya. Jadi tidak masalah apabila terbalik. Oke, saya coba hidupkan TV-nya dan kita lihat. Ya, sudah menyala restart. Wah, di sini malah jadi 3 jari ya. Jadi malah mengecil teman-teman ya. Oke, tidak usah khawatir. Di sini kita tinggal membalik saja sambungan kabelnya ini. Nah, jadi mungkin ini arahnya saja yang salah ya. Jadi kita tinggal balik saja. Kita tukar. Ya, ini menuju ke bagian bawah dan yang satunya ke bagian atas. Ya, saya sambungkan di sini. Oke, sudah ya. Jadi kita yakinkan sudah benar dan kita akan coba tes lagi. Yang pasti ini akan bertambah ini untuk pelebaran gambarnya karena sudah arahnya pasti sudah benar. Kita lihat ya, TV sudah menyala. Oke ya, sudah menyala, restart menyala, mantap. Untuk blueback dan tampilan pelebaran gambarnya juga sudah sempurna ya teman-teman ya. Sekarang mungkin kita bisa tes di menunya ini. OSD-nya juga stabil ya, tidak ada masalah. Namun untuk bagian vertikalnya mungkin bisa kita atur, kita tambah di menu service nanti ya. Jadi untuk horizontalnya sudah mantap. Untuk screen dan fokusnya bisa kita atur sedemikian rupa untuk mendapatkan ketajaman gambarnya juga. Oke, setelah itu kita bisa rapikan, kita isolasi ya. Jangan lupa untuk sambungan tadi yang kita lilit, kita rapikan. Jadi seperti ini saja modifikasinya. Namun ada sedikit tambahan di saat nanti kita akan melakukan pelebaran vertikal. Mungkin kita bisa masuk ke menu servisnya saja. Baik, untuk soket-soket kita pasang saja semuanya. Jangan lupa untuk soundnya.
serta grossing kita pasang semua, dan kita akan coba tes menggunakan sinyal gambar bagaimana hasilnya ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke menu service dan akan mencoba melakukan penyetingan pelebaran pada blok vertikal. Oke, kita akan coba tes menggunakan sinyal gambar apakah hasilnya sudah pas ya. Oke, TV saya hidupkan dan begini hasilnya teman-teman ya. Untuk horizontal pelebarannya sudah sempurna, tinggal di bagian vertikalnya saja ya. Jadi horizontalnya sudah normal, tinggal kita fokus di bagian vertikal. Nah, caranya kita harus masuk ke menu mode service. Nah, untuk melakukan mode service kita bisa matikan dulu TV-nya ini, dan kita akan coba tekan tombol di TV ini ya, kita matikan. Lalu di bagian channel dan volume min ya, volume min dan channel plus ini kita tekan bersamaan. Lalu kita tekan tombol power. Nah, pada saat kita menekan ini jangan sampai kita lepas, biarkan saja sampai menu factory-nya ini muncul ya. Kita tunggu sampai muncul. Ya, sudah tampil. Di sini kita bisa atur, kita cari di bagian vertical size. Nah, untuk pengaturannya bisa masuk ke vertical size dan kita atur sesuai keinginan. Apabila sudah pas ya, seperti ini, mungkin TV tinggal kita matikan, maka akan otomatis tersave. Ya, sudah tersimpan dan di saat kita hidupkan di sini sudah tampil sempurna ya, mantap. Jadi untuk pelebaran gambar horizontal dan vertikalnya sudah normal. Nah, ini TV Alexander Bonita. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan video saya. Sampai jumpa.